ya, maksimal 1,5 jam ya. Ya, jadi nanti tar terus jam 2 bisa aku 3:30 ya, paling mau. Soalnya aku mau ke tempat ada ibu gembala saya meninggal, saya belum besok ke sana. Loh, kok bisa meninggal? Meninggal lah, namanya manusia, macam kau pun gak ada yang meninggal di tempat kau sama, Bun. Tapi hidup kekal, bingung aku jadi. Oh, makanya paham ya arti hidup yang kekal. Oke, kita lanjut teman-teman. Silakan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan fil alam wasalam buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita berdiskusi lagi dengan Oki. Ya, alhamdulillah Bang Farouk yang membuka ya. Karena saya membuka diskusi ini, maka saya yang akan membangun kerangka berpikirnya. Supaya diskusi kita ini ya berdasarkan kerangka berpikir yang berlogika, tidak liar. Sebelum kita mengkaji ya tentang surga dan neraka, iman Islam dengan iman Kristen, kita kaji dulu siapa yang telah menjanjikan surga dalam iman Islam, siapa yang mengancamkan neraka di dalam iman Islam. Itu kita kaji. Siapa dulu ini yang menjanjikan surga dalam iman Islam, dan siapa juga yang mengancamkan atau memberikan peringatan tentang neraka di dalam iman Islam. Oke, karena saya Islam, saya mulai dulu teman-teman. Di dalam iman Islam, siapa yang telah menjanjikan surga di dalam iman Islam? Allah. Dalilnya di mana? Kita berangkat dulu dalam surah Fussilat ayat 30. Ya. Surah Fussilat 30. Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu kita berangkat dalam Quran surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Nih. Oke. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ayat selanjutnya nih. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dzalika liman khasyya rabbah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Oke? Yang menjanjikan surga dalam iman Islam itu adalah Allah. Ya, yang memberikan ganjaran neraka di dalam iman Islam siapa lagi? Allah. Mana ayatnya? Kita lanjut dalam surah Al-Bayyinah ayat sebelumnya. Ini. Ya, di ayat berapanya ini? Di ayat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Ulaika hum khairul bariyah. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk.
Nanti di match kedua, di match berikutnya baru kita kaji seperti apa kondisi surganya Islam, seperti apa kondisi surganya Kristen, seperti apa kondisi nerakanya Islam, seperti apa kondisi nerakanya Kristen. Setelah itu nanti tolong Ki, ya, sebelum kau beriman di dalam iman kalian itu ada surga dan juga neraka. Tolong nanti dipaparkan kepada kami siapa yang telah menjanjikan surga kepada iman Kristen, dan siapa pula yang memberikan ganjaran neraka di dalam iman Kristen. Itu dulu nanti disampaikan kepada kita, Dinda. Ya, jika sosok yang menjanjikan dan juga mengganjarkan saja tidak ada dalam iman Kristen, maka iman yang ada pada kalian itu bukan iman, melainkan hayalan saja. Cair, bro. Silakan, Dinda. Teman-teman kita guys, ya teman-teman Kristen bantu saya di tap-tap layarnya teman-teman biar akunnya pulih ya. Oke. Ya, shalom teman-teman semua, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menanggapi tantangan Faruk Sianipar yang mend-DM kita untuk berdiskusi jam 1 siang ini, kita sepakati tema surga dan neraka ya teman-teman ya. Surga dan neraka yang menjadi tema kita. Oke, sekarang saya mau jelaskan dulu ya. Surga di dalam iman Kristen. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, itu surga di dalam iman kekristenan. Saya tambahkan lagi, di dalam iman Kristen itu kami dijanjikan surga itu tidak yang macam-macam, tidak yang aneh-aneh. Karena jelas ayatnya di dalam Alkitab, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Siapa yang menjanjikan surga di dalam iman kekristenan? Yohanes 3 ayat yang ke-17 kita bacakan. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ya. Jelas apa yang dikatakan Tuhan Yesus akan memberikan kita hidup yang kekal. Jadi sebagai orang Kristen, kami sudah tidak butuh lagi kenikmatan-kenikmatan surga atau yang masalah kawin-kawin, kami sudah tidak butuh lagi. Karena yang kami butuhkan apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jelas di dalam Alkitab kami itu berbicara tentang surga. Berbicara tentang neraka, kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-40. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Karena adalah kehendak Bapa, sebentar ya, saya ganti dulu sebentar. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ada tertulis juga di dalam Alkitab, sebab kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan akulah Dia, kita akan mati di dalam kebinasaan. Jelas datanya di dalam Alkitab ya teman-teman ya. Itu berbicara tentang surga di dalam iman kekristenan. Nah, neraka. Sekarang kita berbicara tentang neraka. Neraka di dalam iman Kristen itu diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Silahkan kalian pilih. Apakah kalian mau mengikuti iblis atau memperoleh hidup yang kekal? Dengan apa? Dengan mengimani kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan dan keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Itu yang dijanjikan di dalam iman Kristen.
Jadi kami tidak dijanjikan yang macam-macam. Karena apa? Karena pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Kami tidak butuh hal-hal duniawi lagi. Yang kami butuhkan, kami tidak mati di dalam kebinasaan. Ya, itu surga di dalam iman Kristen. Nah, kalau bicara tentang nerakanya, silakan Faruk pilih. Karena jelas ayat Alkitabnya mengatakan neraka itu diciptakan untuk malaikat dan para pengikutnya. Faruk mau masuk ke dalam neraka, mati di dalam kebinasaan, atau mau masuk di dalam surga terindahnya orang Kristen. Tapi tidak ada hal yang macam-macam. Ya, itu saya sudah jawab semua. Apa yang menjadi pertanyaan Faruk tadi juga saya harus memberitahu siapa yang menjanjikan surga. Jelas Yohanes 3 ayat 17, Yohanes 6 ayat ke-40. Kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan mati di dalam kebinasan. Artinya kamu akan masuk di dalam api neraka yang kekal. Silakan Faruk Senifar. Aduh. Aduh Ki. Sebelum aku udah bilang tadi, sebelum kau bercerita tentang kondisi surga dan neraka, jawab dulu, kasih data dulu. Siapa sih yang janjikan surga untuk Kristen? Di Islam data sudah aku kasih tadi samamu dalam surah Fussilat dan juga surah Al-Bayyinah. Allah lah yang menjanjikan surga, Allah juga yang akan mengganjarkan neraka, gitu loh. Ketika ini hari ini teman-teman, di match kedua ini aku akan buktikan iman Kristen itu hanya hayalan saja, betul? Kenapa hayalan saja? Si Oki berhayal masuk surga, tapi dia nggak bisa membuktikan siapa yang menjanjikan surga untuk Kristen, nggak bisa. Kenapa? Nah ini jawaban dari si Oki membuktikan mereka ini umat Kristen ini adalah umat hayalan saja. Ketika ditanya sama si Oki, coba sebutkan data dalam Bibelmu, siapa yang telah menjanjikan surga untuk Kristen? Ini datanya aku catat semua ya. Oki memberikan data yang pertama. Ditanya sama Oki ini kan, Oki, siapa yang menjanjikan surga dalam iman Kristen? Dikasih Oki data Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah. 17. Ini dulu tadi ini dan nanti ini ke-17. Setelah ini ada yang ke-17. Ada 4 data aku catat nih. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Fix berhayal. Nggak dapat ini siapa orangnya, siapa sosoknya. Aku tanya siapa yang telah menjanjikan surga untuk iman Kristen? Dikasih Oki karena begitu besar kasih Allah. Fix menghayal. Yang kedua, ini datanya aku catat semua nih Ki ya, bentar ya. Pelan-pelan kita, bentar. Ini. Bentar ya. Nih. Data yang kedua, Yohanes 3 nomor 17. Oke, Yohanes 3 nomor 17 katanya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kata surga pun tak ada di sini. Fix. Jadi Kristen harus gila. Jadi Kristen harus gila. Yang ketiga, aku tanya, oke, siapa yang menjanjikan surga untuk iman Kristen? Ya, dikasih oke, datanya di mana lagi tadi teman-teman? Data yang lain, oh neraka. Sekarang ke neraka. Saya tanya sama Oki, oke, siapa yang telah menjanjikan atau mengganjarkan neraka kepada iman Kristen? Dikasih oke, datanya Yohanes 6 nomor 40. Apa isinya ini tadi? Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Fix menghayal. Makanya saya bilang, nanti dulu kau bercerita tentang aku, surga kami itu begini, surga kami itu begini, nanti dulu. Sama halnya analoginya, ada seseorang bercerita dia punya rumah. Nanti rumahku begini, ada AC-nya, lantai 2, lantai 3. Tapi dia nggak bisa menyampaikan kepada orang siapa yang memberikan dia rumah. Di iman Islam jelas, Allah yang menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman, dan Allah lah yang memberikan ancaman neraka kepada orang-orang kafir.
Nih, lidahku taruhannya. Heh. Kasih satu ayat dalam Biblemu di mana nabi-nabi terdahulu termasuk Yesus sendiri mengganjarkan neraka bagi mereka-mereka yang mengatakan Tuhanku adalah Esa. Tidak ada. Kasih satu ayat di dalam Bible di mana nabi-nabi terdahulu dalam kitab yang tertulis, bahkan Yesus sendiri mengatakan orang-orang yang bertuhankan kepada Tuhan yang Esa maka akan dilemparkan ke dalam neraka. Tidak ada. Bahkan dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, sosok yang diusir oleh Yesus, tidak dikenal oleh Yesus, dikatakan Yesus melakukan kejahatan adalah mereka-mereka yang manggil Yesus itu Tuhan. Dan si penyesat yang dikatakan Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 adalah mereka-mereka yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia. Siapa yang manggil Yesus Tuhan, teman-teman? Karistik. Siapa yang gak percaya kalau Yesus manusia, Tuhan, teman-teman? Karistik. Siapa yang diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus melakukan kejahatan? Karistik. Siapa yang menjanjikan surga terhadap Kristen dan siapa yang mengganjarkan neraka dalam iman Kristen? Silakan. Oke, teman-teman, siap. Di-mute ya, di-mute ya. Di-mute ya, tolong di-mute ya, tertib ya. Oke, mari kita buktikan yang hayalan itu siapa ya, teman-teman. Silakan diterima dulu. Ya, di-mute, di-mute. Ya, mari kita buktikan yang hayalan itu siapa. Saya rasa di dalam iman Kristen itu tidak ada surga hayalan, teman-teman. Kenapa? Karena tidak pernah dijanjikan yang macam-macam. Tidak pernah di dalam iman Kristen itu dijanjikan dapat bidadari. Tidak pernah di dalam iman Kristen itu dijanjikan makan hati ikan hiu. Nggak pernah. Ya, mari kita buktikan menggunakan data dan dalil. Surga mana yang hayalan? Ya, kita mau jawab dulu ya. Terima kasih sudah membawa Matius 7 ayat yang ke-21. Terima kasih banyak. Untuk Faruk Sianipar sudah membawa Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan dipotong. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa itu? Mari kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Supaya setiap orang yang percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jelas datanya, Faruk Sianipar. Oke, sekarang saya mau bertanya dengan Faruk Sianipar. Mari kita buka datanya. Ya, tolong dijawab, jangan putar ke sana kemari, jangan pelintir-pelintir. Sebentar, saya siapkan dulu datanya ya teman-teman ya. Ya, kita akan buka datanya di dalam Sahih Bukhari 3082. Tolong jawab. Ya, tolong jawab pakai data dan pakai dalil. Sahih Bukhari 3082. Bukhari 3082 derajatnya sahih. Mari kita baca. Teman-teman, kita baca ya. Berita kedatangan Rasulullah ke Madinah, ia segera menemui beliau seraya berkata, aku akan bertanya tentang 3 perkara yang tidak akan dapat diketahui kecuali oleh seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda-tanda pertama hari kiamat? Apakah makanan pertama penghuni surga? Dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya? Bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Maka Rasulullah menjawab, baru saja Jibril alaihissalam memberitahu kepadaku
Maka Abdullah bin Salam berkata, dia Jibril adalah malaikat yang sangat dimusuhi oleh orang Yahudi. Rasulullah bersabda, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul dan akan menggiring manusia dari timur ke barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Pertanyaan saya dengan Faruk Sianipar, kenapa makanan pertama penduduk surga, makanan hari pertama penduduk surga itu harus hati ikan paus? Alasannya apa? Jawab pakai data dan pakai dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya dengan Faruk Sianipar, apakah surga di dalam agama Islam bisa digambarkan atau tidak? Ya, surga di dalam agama Islam itu bisa digambarkan atau tidak? Jawab pakai data dan pakai dalil. Saya tidak mau pakai asumsi, karena saya menjawab menggunakan data dan menggunakan dalil. Ya, enggak apa-apa kita kalah PK, yang penting debat menang. Nah, paling habis ini Faruk cuman modal ketawa-ketawa. Terima kasih, Faruk sudah bawa Matius 7 ayat yang ke-21. Apa yang menjadi kehendak Bapa supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga? Yohanes 6 ayat yang ke-40. Ya, silakan Faruk jawab pakai data dan pakai dalil. Monggo. Menang debat dia, weh. Jadi Ki, dengar ya, nanti ku tanggap itu pertanyaan yang satu itu ya. Itulah salah satu alasan kenapa aku tinggalkan iman Kristen. Umat Kristen ini kalau digambarkan dengan sosial manusia adalah umat yang nggak punya bapak, nggak punya mama. Betul. Nggak punya bapak mama. Kalian terlalu vulgar, terlalu jauh kalian berbicara tentang surga dan neraka. Sementara kalian sendiri mengakui tidak ada satu sosok pun yang pernah janjikan surga dan juga neraka kepada iman Kristen. Tidak. Jika kau kaji dalam Matius 7 nomor 21, mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus aku, dia yang sampai ke dalam kerajaan Allah, ya, maka kau lebih punya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Bapak berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan-Tuhanan bagi Kristen, sembah-sembahan bagi Kristen. Tidak ada. Tak pernah terdengar suara dari langit, suara Bapak mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kalian jadikanlah dia Tuhan Kristen, kalian sembahlah dia wahai umat Kristen. Tidak ada. Malah lebih punya lagi kau. Apa yang diinginkan oleh Bapak terhadap Yesus bagi orang-orang yang mengikuti dia? Apa kata Bapak? Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Kata Bapak, dengarkanlah dia. Dengarkan Yesus, jangan kau sembah. Ketika Yesus berkata dalam Markus 12 nomor 29, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengar itu. Kau dengar itu Tuhan Yesus, Tuhan kau yang kau Yesus yang kau tuhankan itu mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Tidak ada dikatakan inilah anak yang kukasihi, sembahlah dia. Yang kedua teman-teman, inilah lucunya ajaran Kristen. Ayat yang satu dengan ayat yang lain cakar-cakaran. Maka nggak heran denom yang satu dengan denom yang lainnya cakar-cakaran. Apologet Kristen yang satu dengan apologet Kristen lainnya cakar-cakaran. Kenapa cakar-cakaran? Ini. Dengar di. Abang kau ini master Bibel ya. Yohanes 6 nomor 40. Apa katanya? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya boleh beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oke? Inilah kehendak Bapakku, kata Yesus. Sementara dalam Yohanes 5:37 apa katanya? Yohanes 5 nomor 37 apa katanya? Jedel, selamat datang di kebenaran. Apa kata Yesus?
Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dalam Yohanes 5:37 dikatakan suara Bapak itu tidak terdengar, rupanya tidak terlihat. Lalu di data yang lain dalam Yohanes 6 tadi nomor 40 dikatakan inilah kehendak dari Bapakku. Yesus tahu dari mana kehendak Bapaknya. Top lagi cakar-cakaran. Terus kau bertanya, di dalam hadis tadi, kenapa kenapa penghuni surga itu hari pertama makanannya itu hati ikan paus? Di situ tidak ada keharusan. Jangan kau tambah-tambahin, Dinda. Tidak ada keharusan. Mau apapun makanan kami nanti hari pertama di surga, itu urusan kami. Urusan kami. Bahkan sama aku pernah aku bilang, seandainya pun aku nanti di surga pengen daging oten, dikasih aku daging oten. Jelasnya kami punya surga, gitu loh. Kami jelas itu sosok yang menjanjikan surga kepada kami siapa? Allah. Surah Fussilat 30, surah Al-Bayyinah ayat 5-6. Gitu loh. Siapa yang mengajarkan neraka kepada orang kafir? Allah. Ada dalilnya. Ketika kau ditanya siapa yang menjanjikan surga kepada Iman Kristen, berserak. Siapa yang mengajarkan neraka bagi Iman Kristen? Berserak. Makanya aku bilang, Ki, yang ada pada diri kalian hayalan saja. Maka benarlah kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka hanya mengikuti persangkaannya saja. Ini hadisnya ya. Di sini tidak ada, Dinda, keharusan itu tidak ada. Ini hanya informasi nih. Tadi ada kau bilang, kenapa harus makanan orang penghuni surga hari pertama, kenapa harus hati ikan paus? Nggak ada ini. Kata harusnya nggak ada ya. Ini hadis yang kau bawa tadi ya. Aku sudah baca ya. Nih. Ini hadisnya ini. Nih, apakah tanda-tanda hari kiamat dan apakah makanan pertama penghuni surga? Ini. Maka Rasulullah SAW jawab. Stop. Ya, waktu saya. Terima kasih Bang Diji Mokondo. Ya, waktu saya ya. Kubal balik ke habis ini. Jangan marah. Senyum sedikit, Ki. Senyum, Dinda, senyum. Ah, gitulah. Ya, boleh di-mute. Silakan. Silakan. Ya, jadi teman-teman, Farouk sudah melebar dari tema yang kita janjikan. Kau mau bahas konsep keselamatan, konsep ketuhanan, atau tema surga dan neraka? Tuhan Allah itu Esa, kita sedang tidak bahas konsep ketuhanan. Nanti kalau kutanya Al-Maris ayat yang ke-40, siapa aku di situ, siapa kami di situ, terputar-putar kau. Jangan lari, jangan lari. Kita sedang bahas tema surga dan neraka, Farouk. Ya, teberak kau gua. Hari ini aku bikin kau teberak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terlalu membayangkan surga. Loh, kami tidak pernah membayangkan surga, Farouk. Sebentar. Kami tidak pernah membayangkan surga. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami surga yang macam-macam. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Perawan lagi. Gitu. Siapa yang membayangkan surga, Farouk? Siapa yang membayangkan surga? Siapa? Mari kita tepuk tangan untuk Farouk Sianipar. Kami tidak pernah membayangkan surga. Makanya kami tidak pernah dijanjikan kawin mengawin. Karena kami tidak pernah membayangkan itu. Langsung kan, langsung begini kan. Pucat, pucat. Itu yang pertama. Siapa yang membayangkan surga? Yang kedua, Farouk nggak mau jawab pertanyaan saya. Tunjukkan saya data dan dalilnya, Farouk Sianipar. Surga di dalam imanmu itu bisa digambarkan atau tidak? Pakai data dan pakai dalil. Jangan kau pura-pura lupa. Saya tidak keluar dari tema. Kita sedang bahas tema surga dan neraka. Ya, jangan bawa Tuhan-Tuhan yang ngesa. Berarti kita mau lari ke konsep keselamatan. Mari kita bahas. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, Farouk bilang tadi di situ tidak ada keharusan. Farouk, memang betul kalau Farouk nanya kata harus di situ tidak ada. Tetapi Farouk masa tidak bisa memahami
perkataannya, nih ya Faruk ya, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul. Berarti ini tanda hari pertama kiamat itu akan ada api yang muncul dan akan mengiring manusia dari timur menuju barat. Dan adapun makanan pertama, ini makanan pertama Faruk. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Yang saya tanya Faruk Sianipar, kenapa di hari pertama penduduk surga itu makanannya hati ikan paus? Tertulisnya seperti itu. Adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul. Itu kan tanda pertama itu. Berarti itu akan terjadi dong. Itu tanda pertamanya hari kiamat. Nah, makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus. Kenapa harus hati ikan paus? Pakai chat GPT dulu, pakai dulu chat GPT-mu. Pakai. Mulai ya kan, berkeringat dingin, jawab. Ya, siapa yang membayangkan surga? Kami tidak pernah. Apa yang kami bayangkan? Kami tidak pernah membayangkan dapat bidadari, tidak pernah di dalam iman Kristen. Jawab ya. Surga di dalam imanmu bisa digambarkan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa makanan pertama penduduk surga hati ikan paus? Kenapa? Jangan lari ke konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Kita sedang tidak berbicara siapa Tuhan yang Esa. Kita sedang berbicara surga dan neraka. Senyumnya mulai nggak enak, senyumnya mulai memaksakan guys. Terpaksa dia senyum itu guys. Aduh, senyumnya. Kubal Bali kau sore ini, kubal Bali kau Faruk. Ki, ya silakan. Kau kuliah sebulan berapa uang kuliahnya Ki? Jangan kau tanya uang kuliah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nanya aja. Nanya Nggak ada aja hubungannya, kuliahnya. bahas aja. Iya. Oh iya. Lihat, oke lanjut. Lucu Shoki ini kan. Rasul kami mengatakan makanan pertama hari pertama nanti di surga itu hati ikan paus. Kenapa hati ikan paus? Ya memang kalau memang hati ikan paus, kenapa rupanya kalau hati ikan paus? Yang penting kami surga. Surga kami itu ada. Kan jelas di dalam surah Az-Zukhruf ayat 71, apa-apa yang kami inginkan itu ada di surga nanti. Sampai aku bilang samamu kan, andaikan nanti aku di surga, mungkin aku pengen daging oten, mungkin aku dikasih daging oten. Gitu loh. Kecuali hadis itu mengatakan, kenapa makan tai? Kenapa dikawinkan sama binatang? Boleh jadi pertanyaan. Kenapa rupanya dengan hati ikan paus? Lucu kau. Tapi aku kan udah membuktikan gitu loh. Aku sudah menyampaikan datanya, siapa yang menjanjikan kami surga, siapa yang mengancamkan neraka dalam iman kami. Tapi begitu Kristen ditanya, siapa yang menjanjikan surga bagi iman Kristen? Pura-pura gila. Siapa yang mengancamkan neraka bagi iman Kristen? Pura-pura tabera. Dari awal match sampai detik ini dia tidak bisa memberikan validasinya, legalitasnya, tapi bercerita seolah-olah dia punya surga. Makanya aku bilang hayalan saja. Aku malas Ki masuk lebih dalam Ki, karena ternyata kau nggak punya surga Ki. Itu hanya hayalanmu aja loh. Surga kami itu tidak ada ini, tidak ada itu. Surga kami itu, kau nggak punya surga. Karena nggak ada yang pernah menjanjikan surga kepada iman Kristen. Kalaupun ada, seandainya pun dipaksakan ada, terima kenyataannya kau akan dinikahkan sama monster. Akan dikawinkan kau sama monster. Itu hanya mimpi dan angan-anganmu saja di dalam surga. Surga angan-anganmu itu tidak ada kawin mengawin. Ini surga angan-angan Ki ya, bukan surgamu ku bilang ya, surga angan-angan ya. Karena nggak ada datanya ya. Itu hanya angan-angan kalian saja. Di surga angan-angan kalian tidak ada kawin mengawin. Kalian dikawinin sama monster. Mana datanya Faruk? Wahyu 5 nomor 6. Kalau monster kau. Nih Dinda nih. Wahyu 5 nomor 6.
Ya, aku jadi ingat waktu nonton film Satria Baja Hitam. Nih monsternya Ki ya. Nih, kawin jelas. Dalam Al-Qur'an gak ada kata kawin, gak ada itu. Tapi dalam Bibel kau itu ada. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba. Anak domba itu seperti apa bentuknya? Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus seluruh bumi. Bertanduk 7, bermata 7 dombanya. Oke. Lalu dalam Wahyu 19 nomor 7, aduh Ki, selesailah dapur kau Ki. Niki, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba domba telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Dikawinkan kamu sama domba monster. Kau bilang gak ada kawin mengawin, ini kau dikawinin. Inilah kondisi surga hayalan Kristen. Ingat ya, aku gunakan diksi hayalan. Ketika kalian menghayal saja tentang surga, nggak pinter kalian menghayal. Kalian menghayal penderitaan dikawinin sama monster. Ki, monsternya itu Ki, berdasarkan Lukas 2 nomor 21 pernah sunat dia Ki. Dan dia itu Bani Israel. Segini Ki, dia laki-laki. Kau nggak punya lubang kenikmatan, kau punya lubang kotoran. Itulah yang dihantam. Ngerinya di surga angan-angan kau. Masih mau kau jadi Kristen Ki? Masih mau kau jadi Kristen Ki? Domba Bani Israel mata 7 tanduk 7 loh Ki. Gak muat Ki, gak muat, karena kau gak punya lubang kenikmatan, adanya lubang kotoran. Nangis dia. Teman-teman, iya, sebentar. Oke, silakan di mute. Senyum. Silakan di mute. Nah, gitu dong. Silakan di mute. Silakan di mute. Belum. Ya. Oke. Tadi siapa yang menang Di mute, PK? Siapa yang menang PK tadi? Kau. Oke. Oke, Sebentar, mantap. sebentar. Ya, teman-teman, inilah kualitas Faruk Sianipar ketika ditanya, ya suka-suka Tuhan lah, mau hatikan paus kenapa rupanya? Sudah aku bilang, tidak punya ilmu. Ujung-ujungnya suka-suka Tuhan, ya suka-suka Allah lah, mau hatikan paus kenapa rupanya? Inilah kualitas diskusinya teman-teman, tidak berkembang. Karena apa? Cuman modal framing. Masa ditanya, kenapa makanan pertama penduduk surga itu hatikan paus, dijawabnya apa? Suka-suka Allah lah. Kenapa rupanya? Kalau hatikan paus, suka-suka Tuhan lah. Memang berat kualitasnya teman-temannya. Terus sudah berapa match teman-teman? Pertanyaan kita nggak dijawabnya. Surgamu bisa digambarkan atau enggak? Jawab pakai data, jawab pakai dalil. Ya, tentang pernikahan anak domba yang dimaksudkan di situ itu adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bukan dalam arti yang sebenarnya. Ayat begituan. Kalau Faruk mau menggunakan ayat itu dengan makna sebenarnya, ayo banyak data yang bisa saya tunjukkan. Jangan nanti giliran dibuka hadismu kau bilang itu kan perumpamaan Oki. Saya nggak mau main ke situ Faruk. Mainan seperti itu tuh mainan anak kecil, mainan receh untuk saya. Ayo kita main yang by data aja. Kita yang pakai data aja, kita yang pakai data aja. Itu. Saya dari tadi kan pakai data, menjawab pakai data. Jawab pakai data. Surgamu bisa digambarkan atau tidak? Itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa makanan hari pertama penduduk surga itu hatikan paus? Terus yang saya juga bingung teman-teman, ini juga yang saya lumayan bingung ya. Ini juga saya bingung nih teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini saya bertanya ya, tidak menghujat ya, ini saya bertanya. Sahih Muslim 5102, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan kulup lagi. Kenapa berkulup lagi, Faruk? Kenapa berkulup lagi? Jawab pakai data, pakai dalil. Kenapa tiba-tiba berkulup? Hah? Pada hari kebangkitan, kenapa tiba-tiba berkulup lagi? Kenapa? Jangan nangis lah, biasa aja, ya. Jangan nangis lah, jangan kau jawab suka-suka Tuhan lah, mau dia berkulup lagi atau enggak. Suka-suka Tuhan lah, mau makanan pertamanya hatikan paus atau tidak. Nanti kau jawab, ya suka-suka Tuhan Yesus lah. Diskusi macam apa itu? Kok suka-suka Tuhan? Suka-sukamu Tuhan. Mendingan kita nyanyi aja suka-sukamu Tuhan. Diskusi kok suka-suka Tuhan jawabannya, kok enak kali pun. Berat saudara-saudara. Pokoknya kalau sudah mulai mentok teman-teman, suka-suka Tuhan. Hah? Jawab. Yang pertama, kenapa pada hari kebangkitan nanti kalian berkulup lagi? Kenapa kalian berkulup lagi? Jawab. Yang kedua, tolong dijawab juga Faruk. Kenapa makanan pertama penduduk surga hatikan paus? Yang ketiga, surgamu bisa digambarkan atau tidak? Tidak, kau senggol sama sekali. Sudah mulai garuk-garuk kepala, udah mulai pening kepalanya, ya kan? Untung mulai kan. Tolong jawab, kenapa tiba-tiba berkulup pada hari kebangkitan nanti? Oke, saya mau jelaskan teman-teman. Saya tidak menghujat ya. Yang namanya hayalan, Faruk kan bilang hayalan dari tadi ya. Yang namanya hayalan, misalnya nih, saya mau tidur, saya menghayal. Enak ya, nanti kalau aku menikah dengan perempuan yang cantik, cantiknya kayak bidadari, itu namanya menghayal. Keberak kau kan? Keberak kau Faruk. Ya teman-teman Kristen kencengin tiap-tiap layarnya, jawab pakai data dan pakai dalil ya. Ini kalau diteruskan yang kasihan aku sama teman-teman Kristen ini Ki, betul lah. Kau yang bikin kasihan, mau kabur? Enggak berani jawab, kabur. Mau kabur? Jawab, kenapa berkulup? Ingat pertanyaan saya, sebentar. Jangan dimulai waktunya. Sebentar. Jangan dimulai waktunya. Kenapa berkulup? Kenapa berkulup? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa makan hatikan paus? Yang ketiga, surgamu bisa digambarkan atau tidak? Jangan kau jawab suka-suka Tuhan. Ya mana? Ayo mulai. Panas. Marah. Mulai marah. Ini. Marah. Keberak. Marah. Mau marah, panas. Kipas. Ambil kipas dulu sebentar. Enggak. Ambil buku dulu, kipas dulu sebentar. Loh, lanjut nggak PK-nya? Kipas dulu sebentar. Oke, teman-teman ya. Si Oki terlalu memaksakan. Kenapa hati ikan paus? Aku tidak bilang suka-suka Tuhan, tidak. Aku bilang tidak. Aku katakan begitu. Jika memang itu ditetapkan atas kami, kenapa? Apa yang salah? Gitu loh. Kau aja dikawinkan sama monster, kau terima kok. Lucu. Apa yang salah dengan hati ikan paus? Kecuali makanan pertama hari pertama penduduk surga adalah kotoran, sesuatu yang tidak masuk akal, boleh dipertanyakan, nggak ada masalah di situ, gitu loh. Terus yang kedua, kau bertanya, kenapa di hari berbangkit nanti manusia itu tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan juga berkulup? Makanya kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bibelmu. Dalam kitab Kejadian 3 pun, ketika ada memakan buah larangan, tersadar dia, telanjang dia. Begitu dia makan buah pengetahuan itu, sadar dia telanjang kan.
Ditutupi dia dirinya dengan dahan. Malu dia ketika ketemu sama Tuhannya telanjang. Datang Kristen, Tuhannya nggak malu telanjang. Gimana? Bibel kau aja dalam Kejadian 3 mengatakan, berceritakan tentang hal itu. Kenapa manusia itu tidak menjadi berkulub kembali? Karena hukum. Bersunat itu bahagian dari hukum. Segala sesuatu hukum ya di atas bumi ini itu nggak berlaku lagi nanti setelah di akhirat nanti. Manusia kembali kepada hakikatnya, gitu loh. Manusia kembali kepada sejatinya. Semua hukum di dunia itu tidak berlaku lagi. Jangankan hukum bersunat, hukum sholat, hukum puasa, hukum ini, hukum nggak ada lagi setelah hari berbangkit. Kembali manusia kepada penciptanya dalam kondisi seperti apa dia, ya hakikatnya. Kejadian 3 di dalam kitab Kejadian 3 kan dikisahkan begitu. Setelah Adam memakan buah larangan itu, dia sembunyi di dadan. Adam, di manakah kau Adam? Adam sembunyi, ditutupnya kemaluannya. 2000 tahun setelah itu datanglah umat yang disebut Kristen, Tuhannya yang nggak malu telanjang. Adam ketemu Tuhan malu telanjang. Tuhan Kristen nggak malu jumpa umatnya telanjang dipajang. Itu yang nggak masuk akal. Terus yang kedua, Dinda, kau bukan nggak ada perkawinan dalam surga angan-anganmu. Ingat ya, surga angan-angan ya. Karena sampai detik ini, kau nggak kasih tahu kepada kami berdasarkan data. Siapa yang menjanjikan surga pada Kristen dan siapa mengancamkan neraka di dalam iman Kristen? Kau bilang ketika aku baca di kitab Wahyu 19 nomor 7, itu tidak dalam kondisi sebenarnya, Paruk. Itu maknanya itu begini-begini. Kau lupa, Dinda. Itu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes melihat, bukan mendengar. Buka ini Wahyu 5 nomor 6-nya di awal nih. Aku melihat, kata Yohanes. Ya, Wahyu 5 nomor 6. Akui lagi, terima kenyataannya. Kalian akan dikawinkan sama monster. Jaga Ki ya, duburnya dijaga Ki. Nih, apa kata Yohanes di sini dalam kitab Wahyu? Aku melihat jedel. Selamat datang dalam kebenaran. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat, bukan aku mendengar, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti setelah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh Allah, melihat. Begitu juga dalam Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7. Yohanes melihat kondisi itu tadi. Kondisi apa? Kau dikawinin sama monster. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bukan gak ada di dalam surga angan-anganmu, Ki. Ada. Cuman kalian berupaya membantahnya. Jadi teman-teman Kristen, terimalah kenyataannya. Sadarlah kalian, Yesus nggak kenal kalian, apalagi bapaknya Yesus. Yesus itu ngusir kalian. Dia mengusir kalian. Dia manggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, diusir dia. Nih taruhannya, lidahku. Kalau ada satu ayat dalam Bible di mana Yesus berkata, aku menjanjikan surga kepada umat Kristen atau orang-orang yang menyembah kepadaku, nih potong nih. Umat hayalan saja kalian, Ki, dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Oke, teman-teman. Hayal kok suka kali. Ya. Sebentar ya, guys ya. Sebentar. Oke. Ki, kau dengar nih? Kau dengarnya aku tadi bernarasi? Oh, tenang, dengar. Oh, ya. Oke. Teman-teman. Di-mute. Mulai panik. Teman-teman, ada nggak dengerin Faruk menunjukkan dalil? Kalau memang kata Tuhan makanan pertama penduduk surga, ya sudah. Yang saya tanya, kenapa harus hatikan paus itu? Kenapa harus hatikan paus? Terus kau framing, kami menikah dengan monster, dengan domba. Oke, kita bukakan data ya teman-teman. Pegangan kau Faruk. Kau pegangan. Kau sekarang pegangan.
Aku bikin kau ini. Ya hadisnya Hasan ya teman-teman ya. Tirmizi 1375. Hasan itu baik ya. Itu oke. Bahwa ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had atau berzina atasnya. Selamat datang di kebenaran. Tirmizi 1375. Barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had atau berzina atasnya. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran, Faruk Sianipar. Ya, Faruk jangan pura-pura lari, Faruk. Dari tadi saya sudah jawab. Matius 7 ayat yang ke-12 saya sudah jawab ya. Ini saya ulangi nih. Matius 7 ayat yang ke-12 saya sudah jawab pertanyaanmu pakai data dan pakai dalil. Matius 7 ayat yang ke-12 ya, dalilmu mana? Oke, Matius 7 sebentar, bukan itu ya teman-teman ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di situ? Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Faruk, tolong jawab pertanyaan saya, Faruk. Dari tadi saya sudah jawab pakai data dan pakai dalil. Ya, tolong Faruk jawab pakai data dan pakai dalil. Kenapa kau tidak mau menggubris sama sekali? Surgamu bisa digambarkan atau tidak? Jujur, pakai ayat Al-Quran. Surgamu bisa digambarkan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang tadi Faruk, ya Ki, karena kan mereka berkulup lagi itu kembali kepada hakikatnya semula. Oke, mari kita buktikan hakikat semulanya. Mari kita buka di dalam Sahih Muslim 5075. Sebentar ya, kita bukakan datanya ya. Ku bikin babak belur kau siang ini, Faruk. Benar, salah kau bawa tema ini. Salah kau pilih tema. Ku suruh tema lain kau tidak mau, ya kan? Ya. Berarti kembali kepada hakikat pertamanya ya, makanya berkulup lagi. Terus kau jawab pakai Alkitab. Kenapa kau nggak jawab pakai Quran dan hadis? Kenapa? Muslim 5075. Kita bacakan ya teman-teman ya. Oke. Ia menyebut beberapa hadis, diantaranya Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya, panjangnya 60 zirah. Setelah diciptakannya, Allah berfirman, pergilah dan ucapkan salam pada mereka. Mereka adalah kelompok malaikat yang tengah duduk, lalu dengarkanlah jawaban mereka, itulah sesamamu dan salam. Adam pergi lalu mengucapkan Assalamualaikum. Mereka menjawab Assalamualaikum. Mereka